ahli sunnah itu tidak sembarang mengkafirkan. Tidak sembarang apa? Mengkafirkan. Beda dengan ahlul bidah. Sedikit-sedikit kafir. Ya. Dan bisa dikafirkan semua manusia. Oh, begitu ya Ustadz. Jadi, kalau ahli sunnah itu tidak suka mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan pemikirannya, yang tidak sepaham dengan keyakinannya. Itu namanya ahli sunnah. Sedangkan yang suka teriak orang lain kafir, syirik, ahli bid'ah, musyrik, dan lain-lain sebagainya, itu berarti ahli bid'ah. Itu Ustadz. Kayak Malik Al-Asy'ari di samping sampian itu suka teriak bahwa kiai-kiai mengajarkan kesyirikan. Dan itu di sampingnya lagi Pak Zainal Abidin itu suka menganggap bahwa Aswaja itu adalah asli warisan Jawa. Siapa yang ahli bid'ah, ahli sunnah ini ternyata Ustadz? Dan lagi ini Ustadz ya, ini mari kita dengarkan ceramahnya seseorang. Mungkin Ustadz kenal ini siapa dia itu. Dia menganggap bahwa orang lain selain salafi yang katanya mengikuti ulama salaf itu, mengikut salaful ummah itu, semuanya adalah sesat. NU, firqah sesat, dollah. Muhammadiyah, firqah dollah. Jamaah Tabalik, firqah dollah. Mungkin Anda kenal, ini dia Ustadz. Antum katakan saja salafiyah, salaf Muhammadiyah itu firqah dollah. NU firqah dollah. Jamaah Tablik, Jamaah Tabalik, firqah dollah. Apalagi tarbiyah firqah dollah. Tidak jurus pada Al-Quran. Yang menjurus pada Al-Quran adalah ahli sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus salih, dan kita pengikutnya salafiyun. Nah itu Ustadz, dengarkan. NU firqah dollah, Muhammadiyah firqah dollah, Jamaah Tabalik, Jamaah Tabligh firqah dollah. Kenapa? Karena katanya tidak menjurus terhadap Al-Quran. Yang menjurus Al-Quran hanya dia yang menjurus pada Al-Quran sesuai pemahaman salaful ummah, dan pengikutnya katanya disebut salafiyun. Ya itu lagi Ustadz, di samping-sampian itu Malik Al-Asy'ari itu dia menyebut kiai-kiai mengajarkan kesyirikan di pondok pesantrennya, di pondok-pondoknya. Sampingnya lagi itu Ustadz Zainal Abidin, dia mengatakan bahwa Aswaja ini adalah asli warisan Jawa. Ada lagi yang mengatakan asli ujangan jahiliyah. Mau bukti? Ini lihat Ustadz. Videonya, ceramahnya Ustadz Malik Al-Asy'ari. Dengarkan ya Ustadz. Mereka tidak dapatkan di pesantren-pesantren mereka, tidak mendapatkan dari kiai-kiai mereka. Sebab kiai-kiai mereka banyak mengajarkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah. Nah, itu ceramah salah seorang ustadz yang mengaku ahli sunnah, mengaku salafi, mengikut manhaj salaf. Dia dengan begitu lancangnya mulutnya mengatakan bahwa kiai-kiai di pesantren mengajarkan kesyirikan terhadap para santrinya. Inikah yang dimaksud ahli bid'ah oleh Anda itu Ustadz? Mereka yang mengaku ahli sunnah tapi begitu lancangnya mulutnya, sembarangan tanpa terkontrol mengatakan orang lain yang berbeda langsung dikatakan syirik seperti itu Ustadz. Dan ini lagi salah satu channel yang mengupload videonya Ustadz Farhan Abu Furaihan. Ini mengatakan bahwa sufi, thariqah dan lain-lain itu adalah asli warisan jahiliyah. Terus ini apa namanya? Ini ahli bid'ah apa ahli sunnah yang mulutnya begitu gampangan menuduh orang lain yang tidak sepaham langsung dikatakan seperti itu Ustadz. Dan ini lagi Ustadz Zainal Abidin yang mengatakan bahwa asli warisan Jawa, Aswaja itu adalah asli ujangan Jawa. Dengarkan ini Ustadz. Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label Aswaja, asli wejangan Jawa. Jadi sudahlah Ustadz-Ustadz Wahabi termasuk Anda Ustadz Pak Dzulkarnain M. Sunusi dan jamaahnya, Anda usah berkelitlah. Siapa yang katanya gampang mengkafirkan? Ya, siapa yang gampang membid'ahkan? Ya, Anda itu dan teman-teman Anda yang suka menganggap orang lain yang tidak sependapat, yang berbeda pemahaman dengan Anda dengan sebutan sesat, bolah, kafir, syirik dan semacamnya. Contoh,
Masalah salaman setelah sholat, masalah tahlilan, masalah maulid, masalah kunut saja yang ulama-ulama kita yang terdahulu sudah berbeda pendapat, sudah saling menghargai, termasuk maulid. Ibnu Hajar mengatakan itu boleh, terus gurunya Imam Nawawi, Abu Samah mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang paling bagus di zaman ini, di zamannya Abu Samah itu. Nah, datang ustadz-ustadz salafi, datang ustadz-ustadz yang mengaku manhaj salaf ini, yang memporak-porandakan pemahaman ulama-ulama terdahulu ini, yang mengacaukan barang yang mukhtalaf fih, mengingkari semua yang tidak sepaham dengan dirinya, dikatakan neraka semuanya itu ustadz. Dan doktrin pemahaman menyalahkan amaliyah orang lain yang tidak sesuai dengan pemahamannya, yang merasa dirinya sendirilah yang paling benar, ini tertanam, terdoktrin di otak para pengikutnya. Termasuk banyak yang komen di komentar saya, di konten-konten saya, termasuk yang namanya manhaj salaf itu, N-Arif itu. Dia mengatakan bahwa orang lain aswaja itu katanya adalah ahli zina, itu adalah ahli riba. Ya Allah, itu tertanam di otaknya hasil doktrin ustadz-ustadznya yang salah-salah itu, yang semua ngaji saja salah, baca hadis salah, baca kitab salah, tapi mengaku dirinya yang paling bagus, mengaku dirinya yang paling baik, mengaku dirinya yang lebih paham agama, padahal baca hadis, baca ayat, baca kitab saja sudah kocar-kacir seperti itu ustadz. Ahli sunnah itu orang yang paling berhati-hati dalam menjatuhkan vonis takfir. Karena ini adalah hak Allah dan Rasulnya. Hak Allah dan Rasulnya. Tapi pada kenyataannya Ustadz, teman-teman Anda yang mengatakan dirinya bermanhaj salaf itu selalu atau mulutnya gampang untuk menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain dhalah, menuduh orang lain itu syirik, menuduh orang lain ahli bid'ah. Itu teman-teman Anda Ustadz. Jadi mereka itu seakan-akan sudah mengambil alih hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Gimana itu Ustadz? Jadi mereka itu ya, mereka yang baru belajar agama Islam sudah merasa dirinya lebih pinter, merasa dirinya sudah lebih baik, lebih bagus dari orang-orang lain. Aneh memang jamaah Anda itu Ustadz. Pada mulanya mereka nggak kenal agama, kemudian hijrah katanya ke manhaj salaf, mengikuti guru-guru yang pemahamannya seperti itu, suka mensesatkan orang, suka menyirikkan orang, suka menganggap orang lain itu kufur, suka menganggap orang lain ahli bid'ah. Gurunya seperti itu, tertanam di otaknya, tertanam di kepalanya, sehingga orang lain yang berbeda maka semuanya sesat, yang benar dirinya sendiri. Hanya dirinya sendiri, hanya yang ia pahami, padahal ia baru kenal agama, baru kenal bahwa gajah itu lebar, telinganya saja yang ia pegang padahal itu. Tetapi karena dirinya sudah tertanam doktrin yang begitu dari ustadznya, walaupun orang ahli gajah sudah tahu betul bahwa gajah itu bukan lebar, tapi dia tetap ngotot yang mengatakan gajah besar, gede itu adalah salah, yang betul lebar, tipis. Ya telinganya yang ia pegang hanya itu. Jadi ada kelompok yang suka mentahdir, termasuk antum Ustaz Allah. Ketika saya kirimkan jadwal pengajian hari ini, langsung ditakdir, hati-hati, Ustaz Allah menyimpang. Katanya ke dia, menyimpangnya apa? Menyimpangnya apa? Paling-paling saya dituduh menyimpang karena saya berusaha untuk menyadarkan umat tentang bahaya fanatik kepada kelompok. Karena kelompok yang menuduh saya menyimpang itu, dia merasa paling benar sendiri dan menuduh yang lainnya sesat. Ketika kita buka wawasan umat, jangan gampang menuduh sesat, itu mereka takut. Takut bukan main mereka. Takut apa? Takut umat paham. Karena kalau umat paham, nggak laku lagi seperti itu. Nggak laku seperti itu. Sehingga materi yang saya sampaikan hari ini, itu adalah materi yang paling ditakuti oleh mereka. Paling takut mereka dengan materi ini. Karena ini materi membuka wawasan. Alhamdulillah berapa banyak orang yang sadar setelah saya jelaskan materi ini. Jadi itu, jadi mereka nuduh saya sesat karena saya berusaha membuka wawasannya umat, jangan gampang nuduh sesat. Sementara kelompok itu misi utamanya adalah nuduh yang lainnya sesat. Karena tidak pede. Jadi kayak dagang itu loh.
Dia nggak pede dengan barang dagangannya. Akhirnya dia menjelekkan dagangannya orang. Supaya apa? Dagangannya laku. Kalau dia tidak menjelekkan dagangannya orang, dagangannya nggak dagangan laku. Ini dakwah bukan dagangan ini. Dakwah itu lillahi ta'ala. Orang mau silakan, nggak mau ya silakan. Bukan cari ridhonya manusia. Jadi gitu. Jadi mereka yang itu ya suka hadir macam-macam karena mereka nggak siap dengan perbedaan pendapat. Di mata mereka itu NU itu ahli bid'ah, Muhammadiyah ahli bid'ah. Kemudian juga apa namanya Al-Irsyad, Persis, Abaid, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin itu ahli bid'ah semua, ahli neraka. Coba Allah bertanyakan, menurut kamu ini ada 73 kelompok umat Islam, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Tolong kamu jawab dengan jelas, nggak usah muter-muter. NU masuk di 72 atau 1? Nggak berani jawab ya, muter-muter nanti. Karena keyakinan dia masuk di 72. Sudah, tolong jangan muter-muter. Jawab yang jelas, masuk 72 atau 1? Nggak berani jawab, muter jawabannya nanti. Panjang lebar, nggak jelas. Ya lihat dulu yang sesuai dengan Quran. Sudah, jangan panjang-panjang. Tolong jelaskan. Nggak usah pakai bahasa diplomasi. Masuk mana? 72 atau 1? Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mereka nggak siap dengan perbedaan pendapat. Repot kalau gitu. Jadi sumber masalah seperti itu. Ribut-ribut di mana-mana. Itu gara-gara. Kita jangan lupa ya. Kita ini kadang tidak sadar dikendalikan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu punya bahan banyak untuk menjadikan kita bercerai-berai. Dikasih bahan terus kita. Perlu bahan lagi, kasih. Sehingga ada perang yang namanya itu proxy war. Ya, perang boneka. Jadi ada pemain-pemain di belakangnya, nggak tampak pemain itu.